Facebook yang kawan-kawan hanya kenal secara di dunia online, terus kawan-kawan langsung jualin, ini 80% kemungkinannya gagal. Gitu. 80% kemungkinan gagal. Kenapa? Karena ini sama dengan kawan-kawan ketemu dengan seorang cewek di mall, nggak pernah kenal, terus kawan-kawan langsung ngajak kawin. Mbak, kawin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Kicau Mania, khususnya peternak Morebatul Nusantara. Hari ini saya berada di Jakarta. Kebetulan saya sedang mengikuti salah satu training yang diadakan oleh sahabat saya tentang Facebook marketing. Dan insya Allah ke depan akan saya share juga bagaimana kita mampu memasarkan produk-produk kita, khususnya trotolan di dunia digital marketing saat ini. Kali ini saya menjawab ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, permasalahan dari kawan-kawan tentang bagaimana sih cara menjual trotolan agar laku ya, laris di pasaran. Dan alhamdulillah kawan-kawan di Indobird Farm ini dengan produksi trotolan kurang lebih sekitar 60 bahkan sekarang lebih, kita setiap bulan selalu mencapai target penjualan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kawan-kawan harus kita sadari bahwa memang sebenarnya hampir sama dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Mirip lah dengan bisnis yang lain. Bahwa yang namanya usaha itu harus memiliki traffic. Apa itu traffic? Traffic itu adalah jumlah orang yang kita temui. Itu kita temui. Misalnya kawan-kawan punya buka toko. Nah, buka toko ini jangan di tempat yang sepi ya, gitu. Di tempat yang rame, misalnya di dekat alun-alun atau di pinggir jalan gitu ya, tempat orang ini. Ini orang-orang inilah yang namanya traffic. Nah, bagaimana di dunia online? Di dunia online itu traffic kita bisa kita lihat dari misalnya kita bermain di Facebook. Nah, perkawanan kita itu adalah traffic kita. Ini saya bicara tentang FB organik dulu ya. Perkawanan yang kawan-kawan lakukan add itu adalah traffic kita. Itu adalah target market kita. Nah, jadi apa yang perlu kawan-kawan lakukan pertama kali adalah perbaiki Facebook organik kawan-kawan. Jangan sampai Facebook organik ini, FB personal yang kawan-kawan punya itu isinya kawan sekolah, kawan tetangga, terus orang tua gitu. Ada kawan bisnis, ada kawan burung. Nah, jadi akhirnya nggak jelas gitu, target marketnya tidak jelas. Nah, sehingga yang langkah awal kawan-kawan yang harus kawan-kawan perbaiki adalah membuat Facebook khusus untuk bermain di dunia burung. Dulu saya punya Facebook namanya Andihan. Itu isinya gado-gado. Dan itu sudah saya tutup. Nah, saya ganti sekarang Facebook saya dengan nama Indobird Farm. Jadi Facebook itu perkawanannya sudah tertarget, yakni kawan-kawan pemain burung. Bagaimana kita dapat perkawanan di dunia burung? Kawan-kawan bisa masuk ke grup-grup burung. Nah, di sana tinggal kawan-kawan add perkawanannya. Nah, jumlahnya ini kan kurang lebih sekitar 5.000 ya, 5.000 perkawanan. Sehari kawan-kawan jangan langsung add banyak. Misalnya pagi add 10, siang 10 lagi, sore 10 lagi, nanti malam 10 lagi gitu. Terus lakukan terus-menerus sehingga perkawanan kita di dunia burung tuh banyak. Nah, itu langkah pertamanya ya, menciptakan traffic. Terus yang kedua, menciptakan lead. Menciptakan lead ini kawan-kawan artinya traffic yang banyak ini kita manfaatkan
dengan kita membuat postingan-postingan yang bermanfaat untuk target market kita. Gitu. Contoh, kawan-kawan menjual trotol. Nah, jangan selalu menceritakan tentang trotolan saya hebat, karena itu tidak terlalu dibutuhkan oleh market kita. Gitu. Jadi kawan-kawan cukup bercerita tentang bagaimana cara merawat burung, bagaimana cara menyeting burung, bagaimana caranya trotolan ini bisa nampil di lapangan dan seterusnya. Nah, sehingga nanti itu yang mengundang target market kita tertarik, lead kita itu tertarik gitu dengan kita. Nah, ini yang sangat penting. Nah, ini kalau saya coret-coret ya kawan-kawan ya, ini bisa dilihat. Jadi saya ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, pertama itu traffic. Nah, yang kedua itu kawan-kawan ciptakan lead. Gitu. Nah, yang ketiga ini ujungnya adalah di customer. Nah, ini kawan-kawan ya, ini saya bongkar rahasia dapur ini. Supaya bisa manfaat ya buat kawan-kawan ya. Coba bayangkan kawan-kawan kalau misalnya target market kita itu berantakan. Bahwa traffic kita ini ada kawan-kawan sekolah, ada perkawanan dengan kawan kerja, ada perkawanan dengan tetangga gitu ya. Nah, ini tidak efektif. Akhirnya begitu kita bicara tentang burung, kawan-kawan yang lain ini menjadi percuma begitu. Nah, supaya ini menjadi efektif, kawan-kawan harus membuat FB personal kawan-kawan. Perkawanannya itu tertarget dengan pecinta burung. Nah, ini harus tertarget. Targetnya harus jelas ya. Nah, setelah tertarget, FB itu kawan-kawan punya algoritma. Jadi algoritma kalau kawan-kawan memposting sesuatu di Facebook, itu tidak semua kawan Facebook melihat postingan kita. Nah, siapa saja yang melihat postingan kita adalah mereka yang sering komen di postingan kita. Atau yang kedua, kita sering komen atau like atau share postingan mereka. Nah, Facebook menganggapnya bahwa kita betul-betul berkawan dekat. Inilah yang membuat setiap kita posting akan ada di beranda kawan-kawan kita. Sehingga setiap hari pastikan, gitu, saya ulangi ya kawan-kawan ya, setiap hari pastikan kawan-kawan melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh perkawanan yang ada di Facebook. Saya ulangi, kawan-kawan harus pastikan setiap hari melakukan komunikasi, baik itu komentar, like, atau misalnya share kawan-kawan kita yang ada di perkawanan kita yang ada di Facebook. Gitu ya. Dan yang kedua, kawan-kawan harus menguasai yang namanya ilmu cover selling. Cover selling. Apa sih ilmu cover selling ini? Ilmu cover selling ini adalah salah satu ilmu trik menjual, tetapi tidak boleh menawarkan. Nah, kenapa ini penting? Karena kawan-kawan bisa perhatikan, kalau misalnya kawan-kawan menawarkan dengan tulisan begini, dijual murai batu, gacor, prestasi, dan lain sebagainya. Dan ini bisa kawan-kawan perhatikan postingan yang seperti ini, saya bisa pastikan komentarnya sangat sedikit. Gitu. Interaksinya sangat sedikit. Kenapa? Karena dia sudah jelas-jelas jualan. Gitu. Di otak manusia, kawan-kawan, di otak manusia ini sudah bosan dengan perlakuan penjualan gitu. Jadi tidak semua orang tidak suka dijualin. Intinya seperti itu. Mungkin kawan-kawan merasa kalau misalnya kawan-kawan lagi santai-santai ditawarin MLM, kan kawan-kawan nggak mau. Atau misalnya ditawarin ini, ditawarin itu, kan kawan-kawan nggak mau. Nah,
ilmu yang paling baik adalah namanya ilmu cover selling. Cover selling ini adalah ilmu menjual tetapi tidak menawarkan. Contoh misalnya kawan-kawan mau jual murai batu. Kawan-kawan bisa melakukan cover selling dengan bercerita. Nah, bercerita. Contoh misalnya saya kemarin bertemu dengan seorang kawan. Beliau ingin sekali punya murai batu yang tembakannya cililin seperti ini dan lain sebagainya. Saya tertarik sekali dengan cerita beliau, hanya mau mendapatkan itu beliau sulit. Sebenarnya saya punya burung yang seperti ini dengan spesifikasi begini. Itu kawan-kawan bisa munculkan. Jadi nanti di komentar itu akan mulai banyak, berapa harganya, segala macam. Nah itu ada, gitu ya. Jadi tidak perlu kawan-kawan jualan langsung di sana. Gitu. Ini namanya teknik cover selling. Jadi kayak teknik menjual tetapi secara terselubung, gitu. Cover, bukan convert ya, cover. Oke, nah setelah kawan-kawan lakukan interaksi, kawan-kawan melakukan selling yang cover selling ya, tidak boleh langsung jualan. Saya tidak melarang kawan-kawan jualan secara langsung kepada orang-orang yang memang sudah kawan-kawan kenal, gitu. Tapi kalau di Facebook yang kawan-kawan hanya kenal secara di dunia online, terus kawan-kawan langsung jualin, ini 80% kemungkinannya gagal. Gitu. 80% kemungkinan gagal. Kenapa? Karena ini sama dengan kawan-kawan ketemu dengan seorang cewek di mall, nggak pernah kenal, terus kawan-kawan langsung ngajak kawin. Mbak, kawin yuk, gitu. Nah ini kan mesti ditolak kita, gitu. Kemungkinan besar ditolak. Kenapa? Karena kita tidak melakukan cover selling. Tapi kalau kawan-kawan melakukan pendekatan, kenalan dulu, kerjaannya dikasih tahu kita ini siapa dan lain sebagainya, ada sejarah cerita dan lain sebagainya, nanti lama-lama dia mulai terjadi interaksi yang namanya tertarik, baru berikutnya, gitu ya. Nah, kenapa sih kita ini susah jualan di dunia online, kawan-kawan? Karena traffic kawan-kawan terlalu kecil. Nah ini saya kasih trik berikutnya ya. Traffic kita terlalu kecil, gitu. Traffic kita terlalu kecil. Misal nih, kawan-kawan sekarang bicara traffic. Kalau kita mau jualan, kawan-kawan, trafficnya ini harus betul-betul brutal. Traffic ini harus betul-betul brutal. Traffic ini dari mana? Orang-orang yang datang dengan kita, pertama dari Facebook. Karena kita suka main di Facebook kan. Yang kedua dari YouTube. Yang ketiga kalau kita ke lapangan, kawan-kawan jangan cuman ngopi begitu. Jadi usahakan kawan-kawan setiap ke lapangan itu kenalan minimal dengan 5 orang atau 10 orang kawan Kicau Mania. Karena dia adalah target pasar kita. Gitu. Jadi kita punya target. Facebook penambahan perkawanan misalnya sehari 30 orang. Lewat lapangan kita lomba, seminggu sekali kita kenal dengan 10 orang. Terus YouTube, misalkan kawan-kawan main di YouTube, terus main di IG. Nah ini kawan-kawan manfaatkan semua. Sumber-sumber traffic ini kawan-kawan manfaat semua. Semakin besar traffic, semakin besar banyak yang tahu tentang kita, maka kemungkinan besar semakin besar throttle kita terjual dengan bagus, dengan banyak ya. Kalau yang tahunya sedikit, jadi yang tahu hanya 5-6 orang, 10 orang, mungkin 30 orang. Mereka cuman itu aja kawan-kawan kita. Ini yang membuat jualan jadi susah. Nah, untuk kawan-kawan tahu kenapa kami di Indoberfarm bisa menjual sampai dengan 60 throttle setiap bulan. Karena saya memiliki traffic ini lebih dari 50.000. Saya memiliki lebih dari 50.000 traffic yang saya dapat dari FB, dari lapangan, dari YouTube dan lain sebagainya.
Makanya saya menjual 60 trotol sebulan tidak sulit. Gitu. Nah ini kuncinya ya kawan-kawan, ini saya buka. Nah untuk mendalami ilmu ini sebenarnya semuanya ada ilmunya, ada tahapan ilmunya ya. Dan termasuk yang saya pelajari pada hari ini tentang FB marketing. Bagaimana mendesain FB supaya semuanya bisa laku. Jadi tadi saya ketemu dengan beberapa kawan jualan baju sampai ribuan piece sehari. Ada kawan-kawan yang lain juga jualan Pertamini ya, Pertamini itu sebulan bisa ratusan piece gitu. Kenapa? Karena memanfaatkan FB marketing ini. Dan saya juga sampai dengan sekarang terus belajar tentang ini. Yang workshopnya cukup lumayan mahal kawan-kawan. Saya ikut workshop ini 3,5 juta, 2 hari ya, 2 hari kita 3,5 juta. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau belajar, yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa dipertemukan. Saya akan coba transfer ilmu ini. Dan kawan, sementara saya akan bahas tentang gambaran umum bagaimana bermain di Facebook. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.